Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Aditya Putra. Saya dari kelompok 18 tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan terkait dengan tugas mingguan, di mana saya dikasih beberapa persoalan. Persoalan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol, H0, dan hipotesis alternatif atau H. Terus yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Terus yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara left-tailed race, right-tailed race, dan two-tailed race. Kelima, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir keenam yaitu perusahaan Sigfood berpendapat bahwa masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dan satu kue. Dalam sampel 40 kue ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Oke, mungkin untuk nomor 6 sendiri ini akan dikerjakan menggunakan software RStudio. Mungkin saya akan mengerjakan berdasarkan urutan nomor skala yaitu dari yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis atau pengujian hipotesis adalah dugaan awal atau jawaban sementara yang diajukan peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti. Perumasan ini biasanya harus disertai alasan atau dasar teori yang dinyatakan dalam pertanyaan. Lalu yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau jadi perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu terletak pada pernyataan hipotesis tersebut. Yang dimana kalau hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dan hubungan antar variabel pada suatu penelitian. Sedangkan hipotesis alternatif adalah kebalikannya, yaitu dia tuh menyatakan adanya perbedaan dan hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya pada suatu penelitian. Oke, selanjutnya nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Baik, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Tentukan informasi yang ingin dicari, baik nul atau alternatif, serta tujuan yang ingin dicapai, dan identifikasi. Lalu, selanjutnya menentukan tingkat signifikan, yaitu alfa kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti sehingga dapat menunjukkan adanya perbedaan dengan data lainnya. Lalu selanjutnya, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai daerah kritis adalah interval nilai di mana hitungan statistik uji akan ditolak hipotesis nolnya. Terus selanjutnya menghitung statistik uji dengan menggunakan nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau alternatif. Selanjutnya membuat kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya yang keempat adalah jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Oke, yang pertama itu left-tailed test, yaitu hipotesis alternatif menyatakan parameter populasi yang akan lebih kecil dari nilai tertentu terjadi jika daerah penolakan lebih besar. Selanjutnya right-tailed test, yaitu berparameter populasi akan lebih besar dari nilai tertentu. Terus yang ketiga yaitu ada two-tailed test, yang dimana uji hipotesis dua ekor mencakup kedua perubahan apakah parameter populasi sama atau tidak. Terus yang kelima yaitu berikan dua contoh populasi uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu uji keefektifan obat ketika seorang dokter menguji apakah obat baru lebih efektif dibandingkan dengan obat lama. Terus yang kedua yaitu ketika perusahaan menguji berat rata-rata apakah berat rata-rata produk apakah sebesar 50 gram. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 6.
Di sini saya sudah membuat sintaknya terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah menentukan komponen berdasarkan soal, yang di mana 2 itu berarti nilai faktoris 0, 2,1 itu rata-rata sampel, 0,25 itu standar deviasi populasi, 40 itu ukuran sampel. Selanjutnya adalah mencari nilai kritis, yang mana alfa 3 sama dengan 0,5, di mana ini adalah tingkat signifikansi, yaitu selanjutnya adalah J alpha 3 sama dengan kinom sama dengan 1 min alpha 3. Terus selanjutnya min alpha 3. Dan selanjutnya adalah menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Oke, langsung kita run aja. Oke, di sini terlihat jelas hasilnya, yaitu untuk nilai kritisnya itu sebesar 1,644854. Sedangkan untuk minum batas kritis rata-rata sampel untuk menerima hawanya itu sebesar 2,065019. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya juga meminta maaf jika adalah salah perkata atau apapun itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.